Nota pembelaan pribadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus nomor 1993 garing pit titik sus garing 2022 garing PN strip MDN. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang saya hargai, penasihat hukum dan hadirin yang saya hormati. Pertama-tama, saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir dalam persidangan yang mulia ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang saya muliakan karena memberikan kesempatan kepada saya untuk mengajukan nota pembelaan ini. Setelah mengikuti jalannya persidangan, mendengarkan semua keterangan saksi-saksi dan mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum, maka saya ingin menyampaikan bahwa apa yang telah saya lakukan selama ini adalah untuk membela kepentingan masyarakat banyak, yaitu ibu-ibu dan bapak-bapak petani desa Sukamaju dan Kacinambun yang berjuang untuk menyambung hidupnya dari hasil mereka bertani. Sebagai seorang aktivis dan aktif di berbagai kegiatan sosial, saya terpanggil untuk membela ibu-ibu yang merasa teraniaya dan terzolimi oleh pengusaha yang kaya raya bernama Bapak Mujanto yang tiba-tiba muncul di lahan tempat mereka mencari nafkah selama berpuluh-puluh tahun, di mana mereka tiba-tiba diusir dari lahan mereka tersebut dan dilaporkan ke kantor polisi. Hati saya menangis yang mulia melihat ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah tua harus bolak-balik ke kantor polisi untuk memenuhi undangan klarifikasi penyidik. Bahkan mereka harus meminjam uang untuk ongkos dari desa sampai ke Polres Tanah Karo dan ke Polda Sumatera Utara untuk memenuhi undangan penyidik. Ketakutan dan rasa putus asa yang dirasakan selama beberapa waktu, sampai mereka pada akhirnya meminta saya untuk mendampingi mereka dalam hal pendampingan untuk penyelesaian konflik yang sedang mereka hadapi. Dengan surat kuasa yang diberikan kepada saya mencoba mencari tahu bapak yang mana yang mereka maksud. Saya memulai mencari langsung dengan mencari sesuai alamat perusahaan tersebut. Namun alamat tersebut hanyalah rumah kosong, tidak ada aktivitas apapun. Lalu saya mencari tahu kembali melalui Kanit Tipiter Polres Tanah Karo saat itu bernama Bapak Antoni Ginting agar saya dapat dipertemukan dengan Bapak. Namun hasilnya nihil. Pada bulan Desember 2020, Polres Tanah Karo melakukan pemeriksaan lapangan di Puncak 2000 terkait pengaduan Bapak. Di sana saya bertemu dengan perwakilan PT bernama Bapak ini, di mana adalah direktur pada perusahaan tersebut. Saya pun langsung meminta agar dapat dilakukan mediasi bersama Bapak Muj. Namun saat itu Bapak langsung menolak permintaan saya. Segala daya dan upaya sudah saya lakukan dan tidak ada yang bisa membantu saya agar dapat bertemu dengan Bapak. Karena laporan polisi semakin banyak kepada masyarakat desa dan mereka semakin ketakutan, kemudian saya mencari informasi terkait Bapak pencarian internet www.google.com. Ketika saya mengetik nama dan dalam mesin pencarian internet, seketika langsung bermunculan beberapa berita media online yang memberitakan bahwa mafia tanah. Tanggal 25 Februari 2021, berita-berita media online tersebut saya capture dan saya posting di beranda Facebook saya disertai tulisan kalimat pertanyaan, apakah yang disebut mafia tanah dalam berita ini sama orangnya dengan sedang diduga bernafsu menguasai lahan pertanian di Puncak 2000 Siosar Kacinambun? Tujuan saya memposting cuplikan berita dengan diikuti kalimat tanya tersebut adalah memang benar-benar bertanya dengan harapan ada teman-teman di dunia maya dapat membantu saya agar dapat dipertemukan dengan Bapak atau setidaknya dapat memberikan informasi terkait Bapak pada saya. Hal tersebut sangat perlu saya lakukan agar saya dapat menyampaikan kepada beliau supaya persoalan tanah di Puncak 2000 dilakukan musyawarah secara kekeluargaan terlebih dahulu sebelum membuat laporan-laporan polisi yang melibatkan penduduk desa Sukamaju dan petani Kacinambun. Sejak bulan Mei 2020,
masyarakat Desa Sukamaju dan petani Desa Kacinambun telah banyak dilaporkan Bapak melalui perwakilan dari perusahaannya ke Polsek Tigapanah, Polres Tanah Karo, dan ke Polda Sumatera Utara dengan perihal pengaduan perusakan tanaman, penyerobotan lahan, dan pembakaran lahan. Dari sekitar 10 laporan pengaduan, hanya ada 1 laporan pengaduan yang naik ke penyidikan, yaitu terlapor atas nama Elizabeth Melinda dan Dahlia Bermunte yang dituduh merusak tanaman kopi dan serai. Elizabeth Melinda sempat menjalani persidangan dan diputuskan bersalah serta divonis hukuman percobaan selama 2 tahun. Dan saat ini Elizabeth Melinda masih menunggu putusan kasasi Mahkamah Agung. Sedangkan Ibu Dahlia Bermunte, ibu dari Elizabeth Melinda, yang juga sudah ditetapkan menjadi tersangka, ditunda untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Karo. Karena saya menyurati Biro Wasidik Bareskrim Mabes Polri dan Biro Wasidik Mabes Polri memerintahkan Kapolres Tanah Karo melalui surat pemberitahuan perkembangan hasil pengawasan penyidikan SP2 HP2 ke-2 nomor B/100007 Romawi 11 /res.7.5 Bareskrim tanggal 29 November 2021 untuk melakukan penangguhan perkara Ibu Dahlia Bermunte. Selanjutnya, pada tanggal 2 Desember 2022 yang lalu, Wakil Rakyat di Komisi 3 DPR RI, Bapak Dr. Hinca Panjaitan, datang ke Tanah Karo dan meminta kepada Kapolres Tanah Karo untuk melaksanakan gelar perkara. Dan hasilnya kasus Ibu Dahlia Bermunte dihentikan karena tidak cukup bukti atau SP3. Upaya laporan pidana terus dilakukan pihak perusahaan yang dipimpin Bapak agar masyarakat meninggalkan lahan yang diklaim oleh Bapak. Namun anehnya, Bapak tidak pernah melakukan upaya gugatan secara perdata ke pengadilan terkait sengketa lahan tersebut. Sementara pihak masyarakat sudah melakukan gugatan perdata dalam sengketa tersebut. Dalam hal ini jelas terlihat dugaan kriminalisasi menggunakan aparat penegak hukum dilakukan Bapak untuk menakut-nakuti masyarakat agar mereka segera meninggalkan areal tersebut. Hal yang sama yang sedang saya alami saat ini, bahwa saya duga saya dikriminalisasi menggunakan Undang-Undang ITE. Bapak Majelis Hakim yang saya muliakan, saya adalah garda terdepan untuk menuntun dan mendampingi masyarakat Desa Sukamaju dan petani Desa Kacinambun untuk melakukan langkah-langkah perlawanan agar tetap bertahan di lahan mereka kelola selama berpuluh-puluh tahun tersebut. Saya tuntun mereka mulai dengan adanya pengaduan tertulis saya pada tanggal 4 Maret 2021 kepada Kepala Desa Sukamaju dan diteruskan kepada Kepala KPH Wilayah 15 Kabanjahe tentang adanya alat berat jenis bulldozer yang sedang bekerja dan merusak kawasan hutan produksi milik negara. Sehingga pada tanggal 12 Maret 2021 alat berat tersebut disita oleh Gakum Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan barang bukti 1 unit alat berat jenis bulldozer sampai saat ini masih ditahan Gakum Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Dari kejadian tanggal 12 Maret 2021 tersebut, maka tanggal 16 Maret 2021 postingan Facebook saya di tanggal 25 Februari 2021, 26 Februari 2021 dan 12 Maret 2021 dilaporkan Bapak Polda Sumatera Utara dengan delik aduan pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Saya sadar bahwa laporan tersebut adalah salah satu upaya agar saya mundur mendampingi masyarakat dalam hal perlawanan mempertahankan lahan dari mereka. Hal ini juga diperkuat karena pada tanggal 29 Mei 2021 saya didatangi oleh oknum TNI berpangkat kolonel yang pada intinya meminta saya untuk mundur dalam advokasi tersebut. Namun dengan segala upaya mereka, saya tidak gentar dan tidak pernah mundur sama sekali. Walaupun dengan status hukum sebagai terlapor dan begitu banyak tekanan yang saya hadapi saat itu, saya tetap menuntun dan mendampingi masyarakat berdemonstrasi ke DPRD Kabupaten Karo, ke kantor Bupati Karo, ke Polres Tanah Karo, sehingga DPRD Kabupaten Karo telah melaksanakan rapat dengar pendapat terkait pelanggaran PT pada tanggal 12 Juli 2021 dan menghasilkan 3 kesimpulan, yakni 1.
agar menyampaikan rekomendasi kepada Kanwil BPN Sumatera Utara dan Kementerian ATR BPN mencabut HGU nomor karena tidak sesuai dengan peruntukannya dan telah melakukan hibah tanpa izin BPN. Hal ini dinilai bahwa PT Bibit melakukan pelanggaran peraturan pemerintah dan perundang-undangan yang ada. Jika ada dugaan pemalsuan, agar dilanjutkan pada proses hukum. Yang kedua, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Karo akan menghentikan sementara kegiatan yang dilaksanakan oleh PT. Yang ketiga, Kementerian Kehutanan agar dapat meninjau batas-batas wilayah hutan dan lahan sesuai regulasi. Dari 3 kesimpulan tersebut, Bupati Karo telah mengeluarkan surat kepada Direktur PT yakni Bapak nomor 503/2026/DPMP-TSP/2021 tanggal 30 Juli 2021 perihal pemberhentian sementara segala kegiatan di lokasi tersebut sampai dengan dikeluarkannya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun rekomendasi dari pihak DPRD Kabupaten Karo dan Bupati Karo diabaikan oleh PT. Saya juga menyurati DPRD Provinsi Sumatera Utara dan DPR RI di Jakarta. Hasilnya, pada tanggal 7 September 2021, saya diundang untuk rapat dengar pendapat terkait konflik pertanahan Siosar di Komisi 2 DPR RI. Selanjutnya, tanggal 27 September 2021, tim dari Komisi 2 DPR RI datang ke Siosar dan mengeluarkan rekomendasi kepada Kepala Kantor Wilayah ATR BPN Sumatera Utara dan Kepala Pertanahan Kabupaten Karo untuk melakukan pengukuran ulang lahan HGU PT, dan rekomendasi itu diabaikan Kepala Kantor Wilayah ATR BPN Sumatera Utara dan Kepala Pertanahan Kabupaten Karo dengan alasan yang tidak jelas. Langkah-langkah perjuangan yang saya lakukan bersama masyarakat Desa Sukamaju dan petani Kacinambun, Bapak melalui PT Bibit sampai saat ini tidak berhasil untuk menguasai lebih kurang 134 hektar kawasan hutan produksi yang sudah diratakan dan dipagari, serta lebih kurang 15 hektar lahan pertanian masyarakat. Bahkan sertifikat hak guna usaha PT yang akan berakhir pada tanggal 24 September 2024 terancam dicabut dan tidak diperpanjang. Karena saya telah banyak menemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan temuan tersebut sudah saya laporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Kementerian ATR BPN, dan pengaduan-pengaduan tersebut sedang ditindaklanjuti. Beberapa pelanggaran tersebut dapat saya uraikan sebagai berikut. Yang pertama, HGU PT Bibit diterlantarkan sejak tahun 1997 sampai dengan saat ini, sehingga telah masuk ke dalam database tanah terindikasi terlantar pada tanggal 7 Agustus 2017. Yang kedua, Bapak kerjasama dengan Oknum BPN Wilayah Sumatera Utara membuat peta bidang tanah HGU PT Bibit baru, yakni diterbitkan pada bulan Desember 2020 tanpa adanya berita acara pematokan dan pengukuran, sehingga memasukkan areal pertanian milik masyarakat petani Kacinambun yang telah memiliki alas hak akta camat tahun 1980. Pembuatan peta bidang tanah tersebut melanggar peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, karena tidak ada berita acara pematokan dan pengukuran yang seharusnya ditandatangani oleh semua pihak yang berbatasan dengan areal yang dipatok dan diukur. 3. Peta bidang tanah HGU yang baru pada bulan Desember 2020 tersebut juga menyerobot kawasan hutan produksi seluas lebih kurang 4.223 meter persegi sesuai dengan berita acara pengukuran batas wilayah HGU PT dan kawasan hutan produksi yang berada di Desa Sukamaju pada tanggal 16 Juni 2022 yang lalu. 4. Bapak telah melakukan hibah areal HGU kepada Keuskupan Agung Medan seluas 10 hektar sesuai dengan akta nomor 30 tanggal 13 Agustus 2015, dan di atas areal tersebut telah dibangun gedung dan patung. Tanggal 9 Februari 2022 saya akhirnya menyandang status tersangka, di mana sebelumnya dalam proses laporan tersebut dilakukan pergantian penyidik sebanyak 1 kali, di mana hal ini juga menjadi pertanyaan saya.
Mengapa proses penetapan saya sebagai tersangka harus dilakukan pergantian penyidik dan rentang waktunya juga cukup lama, lebih kurang 1 tahun. Namun walaupun ditetapkan menjadi tersangka, tidak juga melunturkan segala daya upaya saya untuk tetap berjuang bersama masyarakat. Kami melanjutkan dengan aksi berjalan kaki pada tanggal 23 Maret 2022 dari Kabupaten Karo sampai ke Polda Sumatera Utara, ke kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, dan ke kantor wilayah BPN Sumatera Utara. Dalam aksi ini, kami berhasil untuk menghentikan penyidik Polda Sumatera Utara untuk memproses pengaduan yang ditujukan kepada masyarakat Desa Sukamaju, di mana sebelumnya sudah ada pemanggilan masyarakat desa sebanyak 34 orang sekaligus ke Polda Sumatera Utara. Melihat perlawanan masyarakat Desa Sukamaju yang saya dampingi semakin ramai menjadi perbincangan dan pemberitaan di Kabupaten Karo, bahkan sampai ke tingkat nasional, dan hal tersebut semakin membuat marah pihak PT, sehingga tanggal 17 Mei 2022 dikerahkan preman-preman bayaran yang pada intinya untuk menyerang kami dengan menggunakan senjata tajam berupa celurit dan pedang. Dalam kejadian tersebut beredar informasi bahwa target utama dalam pembantaian tersebut adalah saya, karena pada tanggal 16 Mei 2022 saya berada di lokasi kejadian pembacokan tersebut, namun saat kejadian saya tidak berada di lokasi. Puluhan preman yang diduga dikerahkan oleh Bapak menyebabkan adanya 3 orang masyarakat Desa Sukamaju luka berat terkena senjata tajam, dan 12 unit sepeda motor, 1 unit mobil pickup, 1 warung milik masyarakat Desa Sukamaju dibakar. Akibat dari serangan itu, 16 orang preman bayaran diamankan polisi, dan saat ini 5 orang sudah diputuskan Pengadilan Negeri Kabanjahe bersalah dan dihukum penjara, sedangkan 11 orang lagi masih dalam proses persidangan. Atas peristiwa aksi premanisme ini, kuat dugaan kami adanya upaya oknum aparat penegak hukum kembali ingin melakukan kriminalisasi kepada masyarakat Desa Sukamaju yang melakukan pembelaan diri pada peristiwa 17 Mei 2022. Masyarakat kembali dihantui ketakutan akan dipanggil kembali ke Polres Tanah Karo ataupun ke Polda Sumatera Utara. Tidak ada yang melindungi warga desa saat itu. Pemerintah Kabupaten Karo menutup mata dan tidak berkomentar sama sekali terkait peristiwa berdarah tersebut. Pada tanggal 19 Juni 2022, sebanyak 54 orang perwakilan warga Desa Sukamaju saya dampingi berangkat ke Jakarta untuk melanjutkan aksi ke Istana Negara Republik Indonesia, ke Mabes Polri, ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan ke Kementerian ATR BPN di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi kami secara langsung kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Kapolri, dan Bapak Menteri ATR BPN dan Ibu Menteri KLHK. Dan hasilnya kami diterima langsung oleh Deputi 2 Kantor Staf Presiden RI di Istana Negara, dan mereka langsung melakukan rapat koordinasi dengan Prokopimda Kabupaten Karo dan Prokopimda Provinsi Sumatera Utara. Setelah aksi di Jakarta selesai dilakukan tanggal 5 Juli 2022, saya mendapat kabar bahwa kasus ITE yang menjerat saya sudah P21 di Kejati Sumedang. Fisik yang semakin lemah karena lelah dalam pendampingan masyarakat 2 minggu penuh di Jakarta, dan juga tekanan kriminalisasi yang saya alami sempat membuat saya shock berat, sehingga tanggal 8 Juli 2022 dini hari saya mengalami serangan jantung di Jakarta dan harus segera dilakukan operasi pemasangan ring. Dari uraian langkah-langkah perlawanan yang saya pimpin di atas, maka Bapak menganggap bahwa sayalah musuh utamanya dan saya satu-satunya penghalang atas upayanya untuk menguasai lahan pertanian dan kawasan hutan produksi milik negara di Puncak 2000 Siosar. Maka dugaan saya dikriminalisasi menggunakan undang-undang ITE ini sangat kuat, karena tidak hanya perkara ini, banyak lagi laporan pengaduan terhadap saya, yakni sebagai berikut. Pada tanggal 27 Agustus 2021, saya dilaporkan ke Polres Tanah Karo oleh kuasa hukum Bapak dengan tuduhan merampas tanah orang lain. Pada tanggal 7 Oktober 2021, saya dilaporkan ke Polda Sumatera Utara dengan tuduhan pengguna surat palsu.
pada tanggal 7 Mei 2022 saya dilaporkan ke Polres Tanah Karo dengan tuduhan perusak pagar. Ketiga laporan polisi tersebut tidak ada yang jalan, hanya yang menggunakan Undang-Undang ITE yang berhasil berjalan. Dugaan kriminalisasi tersebut terbukti dalam fakta persidangan, di mana Bapak telah mengungkapkan bahwa dia tidak pernah melaporkan atau keberatan kepada media online yang menulisnya sebagai mafia tanah. Salah satunya media apakabar.com, di mana tanggal 24 Juli 2018 media ini yang menuliskan berita dengan judul "Tim Imigrasi Ciduk Buronan Mafia Tanah Poldasu. Setelah buron selama 1 tahun, akhirnya diciduk tim imigrasi untuk diserahkan ke Polda," dengan menampilkan foto Bapak dan masih banyak berita media online lainnya yang mengaitkan Bapak sebagai seorang mafia tanah. Begitu juga dengan penyidik Krimsus Polda Sumatera Utara, tidak pernah memanggil pemilik media ataupun wartawan yang menulis berita tersebut di dalam perkara ini. Padahal berita inilah salah satunya yang saya capture dan saya posting di beranda Facebook saya. Merujuk pada surat kesepakatan bersama Menteri Kominfo RI, Kapolri, dan Jaksa Agung pada tanggal 23 Juni 2021 tentang pedoman implementasi pasal tertentu Undang-Undang ITE, dijelaskan pada pasal 27 ayat 3 huruf D yang berbunyi, dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum, maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum aparat penegak hukum memproses pengaduan atas delik penghinaan dan atau pencemaran nama baik Undang-Undang ITE. Maka dalam proses persidangan saya sudah menghadirkan Profesor Henry Subiakto sebagai Ketua Tim Revisi Undang-Undang ITE yang menjelaskan bahwa seharusnya perkara ini belum dapat dilanjutkan oleh penyidik Poldasu karena adanya sengketa perdata dan pidana yang melatar belakangi adanya postingan saya di Facebook. Hal ini senada dengan penjelasan ahli ITE yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, yaitu Bapak Denden Imanuddin Soleh, sependapat bahwa seharusnya perkara ini akan direkomendasikannya untuk ditunda jika sebelumnya penyidik Krimsus Polda Sumatera Utara menyampaikan adanya perkara-perkara tersebut pada saat Bapak Denden Imanuddin dimintai keterangan di Krimsus Polda Sumatera Utara. Di dalam berita acara pemeriksaan saya di penyidik Krimsus Polda Sumatera Utara, saya sudah menyampaikan adanya semua perkara dan sengketa tersebut dan sedang dalam proses hukum. Namun faktanya pihak penyidik menutupi fakta tersebut. Adanya SKB pedoman implementasi Undang-Undang ITE tersebut juga saya sampaikan secara tertulis kepada penyidik di Krimsus Polda Sumatera Utara pada tanggal 28 Februari 2022. Namun faktanya semua diabaikan oleh penyidik. Setelah saya dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, saya juga menyampaikan surat kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Agustus 2022 perihal permohonan penerapan surat keputusan bersama Menteri Kominfo RI, Jaksa Agung dan Kapolri tentang pedoman implementasi Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 huruf D. Namun tidak juga ditanggapi. Profesor Henry Subiakto juga menyampaikan bahwa postingan saya bukan tuduhan, melainkan pendapat dan tidak ada unsur pencemaran nama baik. Hal ini juga diperkuat oleh saksi ahli bahasa Dr. Mulyadi dari Fakultas Ilmu Budaya USU yang menyatakan bahwa postingan saya memang murni kalimat-kalimat pertanyaan. Norma pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE juga mengatur bahwa sebuah fakta bukan merupakan pencemaran nama baik. Ketentuan tersebut juga disampaikan dan ditegaskan oleh Profesor Henry Subiakto dan selaras dengan keterangan saksi ahli ITE yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu Bapak Denden Imanuddin Soleh dalam fakta persidangan. Hal ini telah dapat saya penuhi, di mana saya telah menyampaikan berita acara pengukuran batas wilayah HGU dan kawasan hutan produksi yang berada di Desa Sukamaju pada tanggal 16 Juni 2022 ditandatangani oleh BPKH Wilayah 1 Medan, UPT KPH 15 Wilayah Kabanjahe, Pertanahan Kabupaten Karo, dan Forkopimda Kabupaten Karo yang berisi bukti bahwa Bapak melalui PT BB telah menyerobot kawasan hutan seluas lebih kurang 134 hektar.
Saya menghadirkan saksi yang meringankan dalam proses persidangan ini, yaitu Bapak Hinca Panjaitan dari Komisi 3 DPR RI. Beliau mengatakan pada intinya bahwa pasal 27 ayat 3 dalam Undang-Undang ITE sudah resmi dicabut tanggal 6 Desember 2022, sehingga esensi dari pasal tersebut juga sudah kehilangan daya dan manfaatnya. Beliau mengatakan seharusnya persidangan ini juga berhenti karena tidak ada lagi arahnya. Pasal tersebut sudah dicabut, meskipun KUHP masih akan berlaku 3 tahun ke depan, namun norma hukumnya kita sudah tahu bahwa itu tidak berlaku lagi. Jadi mengapa harus diadili lagi? Hal ini disampaikan Bapak Hinca Panjaitan kepada majelis hakim agar menjadi pertimbangan dalam memberikan putusan. Majelis hakim yang saya muliakan, sebagai seorang aktivis yang aktif dalam kegiatan sosial, saya hanyalah seorang pedagang kecil di Kabupaten Karo, di mana aksi yang saya lakukan murni karena panggilan jiwa sosial saya, karena melihat kaum yang tertindas. Saya rela menggunakan dana pribadi saya tanpa bantuan dari pihak manapun atas aksi yang saya lakukan selama ini. Meskipun selama proses perjuangan saya ini, usaha saya sampai terbengkalai, walaupun begitu, saya harus terus berjuang untuk masyarakat dan juga untuk keluarga saya, karena saya adalah tulang punggung keluarga saya. Namun saya percaya Tuhan melihat perjuangan saya selama ini, karena dalam proses persidangan ini saya telah banyak dibantu oleh orang-orang berkompeten dalam perkara ini. Profesor Henry Subiakto dan Dr. Hinca Panjaitan hadir dalam persidangan ini menjadi saksi ahli dan saksi yang meringankan saya tanpa saya bayar sepeser pun. Bahkan akomodasi dan transportasi mereka juga tidak berkenan saya tanggung. Majelis hakim yang mulia, selain seorang aktivis, saya juga sebagai seorang ayah yang memiliki seorang anak yang masih duduk di kelas 3 SD. Melalui perjuangan ini, saya ingin memberikan contoh kepada anak saya sebagai generasi penerus bangsa ini, bahwa selama kita masih mampu, jadikanlah hidup kita menjadi berkat untuk sesama. Saya juga tunjukkan contoh menjadi warga negara Indonesia yang taat hukum, di mana dalam proses perkara ini saya bolak-balik dari Desa Sukamaju Kabupaten Karo ke Polda Sumatera Utara Medan, ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Medan untuk wajib lapor setiap minggu, dan menjalani persidangan ini ke Pengadilan Negeri Medan dengan kooperatif. Saya tidak pernah mangkir sekalipun. Saya juga ingin memberikan contoh kepada anak saya agar jangan lelah menjadi pejuang meskipun dihantui tekanan yang besar, karena kebenaran pasti akan menunjukkan jalannya meskipun melalui jalan yang sempit sekalipun. Saya mengutip pernyataan almarhum Profesor Dr. Jakub Elvinus Sahetapi yang mengatakan, meskipun kebohongan itu lari secepat kilat, satu waktu kebenaran itu akan mengalahkannya. Majelis hakim yang saya muliakan, di akhir nota pembelaan saya ini, maka saya bermohon kiranya majelis hakim yang mulia, yang menjadi wakil Tuhan di dunia ini, memberikan saya kesempatan untuk menyelesaikan perjuangan ini bersama rakyat sampai dengan tuntas, dan memutuskan perkara ini dengan putusan membebaskan saya dari semua dakwaan jaksa penuntut umum. Namun apabila majelis hakim berpendapat lain, maka saya mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Medan 19 Januari 2022. Hormat saya, Lloyd Reynold Ginting Munte SP, ditandatangani. Terima kasih yang mulia.